pagi para customer setia Hino. Senang sekali saya Wulan bisa menyapa Anda semua dalam acara bintang-bintang seputar otomotif, yaitu Hino dalam era Euro 4. Hari ini saya kedatangan bapak-bapak ganteng dari PT Automobil Borneo Perdana Pontianak. Di sebelah saya ada Pak Indra selaku sales head, di samping Pak Indra ada Pak Bimas selaku field advisor, dan di sebelah Pak Bimas ada Pak Teguh dari Internal Dealer Training PT ABP Pontianak. Hari ini saya mau menyapa bapak-bapak dulu, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik, baik. Semangat, Ibu. Pak Teguh gimana nih? Sehat ya, Pak ya? Oke deh. Ini sebenarnya saya udah nggak sabar ya, Pak ya, mau mengulik tentang Hino dan Euro 4. Jadi di mana tahun 2022 ini ternyata udah memasuki era baru, yaitu era Euro 4, terkhususnya pada produk Hino. Dan kabarnya per April tahun 2022 ini sudah memasuki new era Euro 4, dan khususnya pada bulan April kemarin sudah dimulai dari brand Hino sendiri ya, Pak ya. Oke deh, mungkin pertama-tama saya mau ke Pak Indra dulu nih, Pak. Kan mungkin customer-customer di luar sana belum pada tahu nih sebenarnya apa sih Euro 4 itu, Pak. Silakan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Ulan ya. Jadi kalau memang untuk pertanyaan Euro 4 itu apa, ini memang sering ditanyakan oleh para customer. Euro 4 ini adalah sebenarnya tingkat emisi gas buang. Semakin tinggi ya tingkat emisi itu, ya semakin baik udara yang dihasilkan dari knalpot kendaraan bermotor. Nah, ini memang pertama kali dikenalkan yaitu di tahun 1990 di negara-negara di Eropa. Nah, di negara-negara Eropa itu ya, itu sudah menggunakan ya Euro 6. Artinya kita sudah jauh tertinggal ya. Dari Euro 2 kita langsung lompat ke Euro 4. Nah, perbedaannya itu untuk di Euro 2 dan Euro 4 itu memang di sulfurnya, kandungan bahan bakarnya itu ya. Seharusnya memang sekarang ya di Euro 4 itu di bawah 50 ppm, sementara di Euro 2 itu di 500 ppm. Nah, kandungan-kandungan ini tentunya sangat berbahaya sekali bagi kesehatan makhluk hidup ya, termasuk manusia. Karena apa? Itu sangat kandungan-kandungan yang berbahaya itu seperti karbon dioksida ya, nitrokarbon ya, kemudian juga nitrokarbon dioksida serta particulate matter ya, seperti asap hitam itu. Nah, tentunya ya ini diatur. Nah, kita nih dituntut oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup ya nomor 20 tahun 2017, yaitu tentang emisi gas buang. Nah, kita sekarang semua unit ya sudah menggunakan common race system, ditambah lagi beberapa komponen yang dapat menghasilkan Euro 4 tersebut. Nah, itu mungkin sedikit tentang Euro 4. Oke deh. Jadi sebenarnya bicara tentang Euro 4 ini adalah bukan kendaraannya ya, Pak ya. Berarti Euro 4 ini sebenarnya adalah standar dari emisi gas buang, dimana kan sebelumnya kan kita tahu bahwa sebenarnya kayak kendaraan-kendaraan yang besar itu pasti menciptakan polusi udara yang sangat tinggi ya, Pak ya. Jadi ini kenapa sangat penting bagi kita untuk segera beralih ke era Euro 4. Nah, selain karena sangat ramah lingkungan, ini juga membuat mesin menjadi lebih optimal. Kemudian nih Pak, mungkin bisa sekalian dijelaskan Pak Indra, apa sih perbedaan dari produk Euro 4 dengan produk yang sebelumnya? Dan kira-kira bagaimana kesiapan PT Automobil Borneo Perdana Pontianak ini untuk menghadapi era Euro 4 yang baru nih Pak? Oke ya, terima kasih juga ya Bu Ulannya. Tentunya kita sangat siap sekali ya, karena ini didukung daripada line up yang kita punya, yaitu mana yang mana ya di line up itu kategori per kategori kita sudah berubah, termasuk di seri 300, kemudian di seri 500, bahkan di seri 700 di Probianya. Nah, kalau saya ambil contoh nih, misalnya di seri 300 nih, ini perubahan besar yang terjadi di Yudro ya. Nah, seperti kemarin ya kita menggunakan tipe mesin W04D ya, sekarang kita sudah menggunakan tipe mesin N04C. Begitu juga di transmisi. Transmisi yang tadinya kita menggunakan M153, sekarang sudah menggunakan R50 di 5 speed. Nah, di beberapa varian yang di 136 kita sudah menggunakan RE61 di 6 speed. Nah, begitu juga secara GPW kita juga mengalami peningkatan yang tadinya di 5,2 ton ya, sekarang menjadi 5,4 ton. Nah, di tipe 136 ya, yang tadinya kita menggunakan 8,250 ya, sekarang sudah menjadi 8,6 ton.
Nah, artinya ini menjawablah kebutuhan daripada keinginan ataupun keinginan daripada customer tersebut. Oke, berarti ini bicara tentang transmisi dan juga mesin ya Pak ya. Kalau misalnya untuk interior dan eksteriornya, kira-kira dari produk yang terbaru ini ada bedanya nggak Pak? Sangat berbeda ya, artinya memang kalau untuk secara eksterior apalagi interior ya, di interior itu perubahan total ya di dalamnya ya. Terutama di dashboardnya sudah berubah warnanya ya, lebih elegan, dan juga ada beberapa ya fitur-fitur ya seperti kisi-kisi anginnya juga sudah berubah, steringnya juga berubah, dan warna joknya juga sudah berubah ya. Nah, begitu juga secara interior, faceliftnya itu mengalami perubahan juga ya, sudah memiliki cover spion ya, kemudian juga grill juga berubah, fog lamp ya, fog lampnya juga sudah berubah. Nah, tapi sebelum juga saya tambahkan lagi ya, untuk mesin tadi kita menggunakan N04C ya, kita juga harus menggunakan common rail system. Nah, common rail system nanti kemudian juga ditambah beberapa komponen-komponennya seperti EGR ya, exhaust gas recirculating ya, kemudian juga kita menggunakan DOC yaitu diesel oksidasi katalis. Nah, kemudian juga mesin ini dibantu dengan turbo yang dinamakan VNT. Dan satu juga yang tidak kalah pentingnya nih Bu Luluran, untuk di common rail itu kan menggunakan injektor. Mungkin nanti juga dapat dijelaskan oleh Pak Teguh ataupun Pak Dimas ya. Nah, kita sudah terpasang ataupun 3 komponen di injektor sudah dilengkapi di DLC, diamond carbon. Nah, itu tahan terhadap gesekan. Nanti lebih perjelas nanti Bapak-bapak ini bisa jelaskan ya. Nah, mungkin seperti itu. Berarti sebenarnya Hino ini udah siap ya Pak ya dengan line up terbaru, dan juga ternyata nih saya dapat kabar bahwa dealer-dealer yang di luar sana juga sudah banyak melakukan event-event untuk menambah wawasan dan memperkenalkan kepada customer-customer di luar sana sebenarnya apa sih Euro 4 ini. Ngomong-ngomong soal customer nih Pak, pastinya kan customer ini kan ingin produknya terbaik dan memaksimalkan keuntungan. Kami telah merangkum beberapa isu-isu yang menjadi kekhawatiran customer, di antaranya itu sulitnya dilakukan perbaikan, kemudian harga spare part yang mahal, dan juga untuk penggunaan biofuel pada sistem common rail. Ini saya mau Pak Bimas dia untuk menanggapi isu-isunya gimana Pak? Silakan Pak Bimas. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Mengenai kekhawatiran nih, ini memang udah banyak kita dengar kekhawatiran tersebut terkait sulitnya dilakukan perbaikan, terkait harga spare part mahal, dan penggunaan biofuel. Dan semua kekhawatiran tersebut akan kita jawab nih dengan kelebihan-kelebihan di common rail system. Fakta pertama ialah Bu, Hino adalah brand pertama di dunia yang menerapkan common rail system pada kendaraan niaga. Nah, dan kalau kita berbicara Hino Euro 4, ini common rail system untuk fuel sistemnya itu. Dan untuk biofuel, Hino telah mendesain common rail system ini compatible, cocok untuk digunakan di biofuel common rail systemnya. Karena apa? Karena selain memiliki 3 saringan filter bahan bakar, di injektor common rail system juga dilengkapi atau dilapisi dengan DLC seperti yang Pak Indra sampaikan. DLC Diamond Like Carbon ini tahan gesekan, teruji dari belasan tahun. Kenapa saya bilang belasan tahun? Karena histori di Indonesia nih Bu. Di Indonesia common rail system itu diterapkan di tahun 2011 pertama kali. 2011 di kategori 5 di seri ZY4841. Dan di tahun berikutnya di tahun 2012 di FM 285. Dan tidak sampai di situ, di segmentasi bus juga diaplikasikan RN 285 common rail system. Secara histori belasan tahun, baik dari quality komponen maupun manpower kita sudah sangat teruji dalam menangani perawatan maupun perbaikan common rail system. Dan untuk sulitnya dilakukan perbaikan, teknisi kita juga dilengkapi dengan yang namanya DX Tool. Jadi DX Tool ini suatu alat komputer untuk mendiagnosa trouble common rail system secara cepat dan akurat. Jadi waktu lebih efisien. Dan yang terakhir yang ditunggu oleh semua customer Hino ialah spare part
mahal katanya. Itu rumor aja Ibu. Karena apa? Karena spare part Hino model Euro 2 ini 70% sama dengan Euro 4. Secara otomatis spare part akan mudah didapatkan. Dan untuk ketersediaan spare part lebih dari 300 item spare part HOP, harganya lebih kompetitif. Dan daya sebar spare part tersebut sudah tersebar di seluruh dealer Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke deh. Jadi dengan memilih produk Hino, customer ini akan merasa aman, nyaman, dan lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya. Oke deh, berarti sebenarnya isu-isu yang beredar itu nggak seperti yang customer pikirkan ya Pak ya? Iya. Dan kalau saya simak dari jawaban Bapak ini malah sebenarnya persiapan Hino ini udah sangat matang. Jadi memikirkan teknologi dan support lainnya juga untuk membantu para customer ya Pak ya. Nah, tadi kan saya sudah mendengar perubahan di tiap unitnya dari Pak Indra dan Pak Bimas. Sekarang saya mau beralih ke Pak Teguh nih Pak. Kira-kira nih Pak, kalau dari segi manpower gimana kesiapan manpower di after sales Pak? Makasih nih Bu atas pertanyaannya. Jadi dari after sales, khususnya dari teknisi, kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mengadakan pendidikan atau event-event. Jadi kita ada grid-gridnya ya, dari sebelum kita ini kita ada tahap-tahapannya. Jadi kalau misalnya ada mekanik yang baru, jadi kita ada OBP. Lalu newcomer, junior, sampai ke senior. Tujuan bukan hanya itu aja, jadi kita mengadakan online dan offline. Berarti trainingnya offline dan online ya Pak ya? Iya. Oke baik Pak Teguh, kemudian nih Pak, jika dealer memang mensupport after sales-nya, bagaimana dengan customer-customer dari dealer yang ternyata lokasinya jauh nih dari dealer? Pastikan sulit dan ribet banget nih Pak, kalau misalnya mau untuk servis harus memakan waktu dan biaya yang lumayan besar untuk kembali ke dealer agar unitnya diservis nih. Saya persilakan deh Pak Teguh untuk menanggapinya. Nah ini suatu pertanyaan yang bagus Bu. Jadi memang ini suatu kendala ya dari customer untuk memenuhi servis ya, karena kita ini kan mobil truk ya, mobil angkutan yang kerjanya juga sangat jauh sekali, yaitu di pertambangan ya, batu bara, dari tambang pasir, bauksit, batu, mungkin dari segi perkebunan juga, yaitu kelapa sawit ya, yang jauh di lokasi dari kota, sedangkan dealer di kota, sedangkan itu di kebun. Sangat minim sekali untuk menempuh ke dealer, jadi butuh kurs yang sangat tinggi dan waktu. Jadi kita memiliki suatu service car Bu. Service car ini kita ada mekanik khusus yang kita pegangin mobil service car ini untuk storing ke lokasi-lokasi. Dan juga ini Bu, kita ada program bagus nih Bu. Jadi kita ada penempatan DX-Tool ke setiap set-set customer yang istilahnya agar bisa membantu troubleshooting di unit entry mereka. Dan juga kita menempatkan seorang mekanik yang sangat profesional, yang sudah punya pengalaman sangat tinggi, yang selain untuk membantu dan juga untuk memecahkan masalah-masalahnya juga. Jadi kita udah benar-benar mempersiapkan ini sedemikian rupa agar customer itu bisa tercover permasalahannya. Untuk kontraknya itu apa namanya Pak? Kita juga punya satu kontrak service onset kontrak ya Bu ya. Berarti itu namanya service onset kontrak ya Pak ya? Oke deh. Berarti ibaratnya Hino ini udah siap jemput bola ya Pak ya? Ini saya mau bicara tentang ketangguhan nih Pak. Ketangguhan ini merupakan satu komponen yang paling penting dalam sebuah unit. Tetapi apabila si customer kurang paham terkait untuk perawatan, mengoperasikan, dan juga untuk perbaikan unitnya, pastinya akan mengakibatkan kurang maksimalnya untuk operasional unit tersebut. Kira-kira tanggapannya gimana tuh Pak? Nah, jadi kita mengadakan training-training dari mekanik maupun driver. Jadi bila ada ada customer yang sedang membutuhkan training untuk menangani unitnya masing-masing, kita selalu memberikan support seperti itu. Berarti supportnya adalah untuk memberikan training kepada si mekanik
mekanik dan supir customer ya. Ya. Oke. Online maupun offline tuh Bu. Oh, online juga bisa ya? Bisa Bu. Oke, berarti masa pandemi kemarin nggak menutup Nggak. memutuskan Membutuhkan silaturahmi. silaturahmi pada emang transfer ilmu ya, dapat Oh, pengetahuan dari tentang Berarti unit tetap kru ada ataupun manajer dilakukan. kita. Oke, berarti tetap ada dilakukan training untuk customer yang punya driver maupun mekanik ya Pak ya. Oke deh. Nah, sekarang saya mau tanya terkait ini deh. Hino punya sistem GPS nggak sih Pak? Punya. Punya ya. Oke. Namanya apa Pak? Hino Connect. Hino Connect ya. Hino Connect sebenarnya apa sih Pak? Oke, baik, saya jelaskan ya. Mungkin Hino Connect ini ya, kita diperkenalkan ya, untuk pertama kali diperkenalkan, maksud saya itu dengan customer itu di unit-unit PIN 2020. Semua unit PIN 2020 itu sudah terpasang Hino Connect. Nah, adapun benefit daripada Hino Connect itu ada 3. Pertama yaitu tentang operasional manajemen. Jadi customer bisa menentukan area operasionalnya, atau seperti kita sebut itu mapping area. Jadi kendaraannya bisa dikontrol untuk area operasional yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu driver management. Artinya kendaraan itu ya itu bisa merekam perilaku supir. Nah, misalnya ini sopir ya kecepatannya itu di atas rata-rata. Kemudian juga pengereman secara mendadak. Nah, itu dapat terdeteksi melalui notifikasi yang dilaporkan baik melalui laptop ataupun handphone yang sudah diinstal oleh customer. Nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya yaitu adanya yang namanya physical management. Nah, ini dia mengontrol kapan waktu untuk servis berkala kendaraan tersebut. Nah, tidak hanya itu ada di Hino 2022 ini yang kita namakan namanya Hino Connect. Nah, itu ada penambahan fitur. Oke, penambahan fitur itu ada tentang konsumsi ya, bahan bakar. Yang mana untuk konsumsi per tripnya. Nah, ini lebih akurat karena Euro 4 ini sudah menggunakan ECU ya, Common Rail ECU. Nah, ada 3 yang dapat dianalisa, yaitu pertama total full konsumsi, yaitu per liternya berapa habisnya bahan bakar. Kedua yaitu rata-rata full ekonomi, yaitu yang diukur adalah kilometer per liternya juga dapat diukur. Nah, yang ketiga juga yaitu rata-rata full rate-nya, yang mana liter per jam itu juga dapat diukur dan dapat dilaporkan. Karena memang Hino Connect ini ya, ini adalah mempermudah dalam pengawasan operasional kendaraan. Nah, memang ke depan ini adalah untuk meningkatkan bisnis para customer. Nah, tidak hanya itu, mungkin saya juga tadi menyampaikan di layout up. Nah, kita ada untuk khusus misalnya di layout perubahan besar di misalnya main di sektor tambang. Nah, kita ada spek yang terbaru yaitu FF280 JD Mining. Nah, itu salah satu kelebihannya itu sudah menggunakan AC ya. Kedua juga ada perubahan untuk di ban sudah menggunakan ban cangkul. Itu sudah terpasang dari pabrikan. Nah, juga untuk di segmen pariwisata misalnya juga ada perubahan juga dari FB130 sekarang sudah menjadi GB150. Nah, seru sekali ya pembicaraan kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Berarti sebenarnya customer ini nggak usah khawatir dan nggak perlu takut untuk unit-unit yang sudah dibeli dan juga untuk yang mau membeli unit baru, karena sudah pasti terjamin 100% dari sisi salesnya untuk produknya dan juga untuk dari after salesnya untuk program-program perawatannya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya di yang Euro 4 ini Ya, ada slogan baru nggak Pak? Ada. Ada. Oke. Boleh Pak pimpin sebelum. Iya, Pak Indra. Oke, baik ya, kan saya pimpin ya. Nanti ketika saya sampaikan Hino Euro 4, kan bisa bilang tangguh di jalan untung di tangan. Saya ikut ya Pak ya. Boleh. Oke. Hino Euro 4, tangguh di jalan untung di tangan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Nah, demikian pula bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Wulan pamit undur diri.